Good morning, everyone. Selamat pagi saudara-saudara. Thank you for inviting me to be here. Terima kasih sudah mengundang saya untuk hadir di tempat ini. I'm very pleased to be with you today. Saya sangat berbahagia untuk bisa bersama-sama dengan saudara hari ini. I'm excited as you begin this new chapter as part of the Anglican Church Dan saya sangat family. bersukacita bahwa kita bisa memulai lembaran baru daripada gereja kita sebagai gereja Anglikan. One of our most important aims in the Anglican Church here in Sydney is to reach the community with the gospel. Salah satu daripada tujuan kita sebagai gereja Anglikan di Sydney yaitu menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus dengan mengabarkan Injil. And I look forward to you joining us in this great task. Dan saya sangat mengharapkan kita semua untuk bergabung bersama-sama melakukan tugas ini. And today I'd like to encourage you from God's word in doing this. Dan pada hari ini saya ingin memberikan kekuatan kepada saudara-saudara melalui firman Tuhan pada hari ini. I'd like to preach this morning from Luke chapter 7. Dan saya akan membagikan firman Tuhan pagi hari ini dari Lukas pasal yang ke-7. Luke chapter 7 verse 11 to 17. Di kitab Lukas pasal 7 ayat yang ke-11 sampai ke-17. I'll read that to you. Can I read that? Yep. Absolutely. Luke chapter 7 verse 11. Soon afterward, Jesus went to a town called Nain, and his disciples and a large crowd went along with him. Do you want me to read it all? Yep. As he approached the town gate, a dead person was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And a large crowd from the town was with her. And when the Lord saw her, his heart went out to her, and he said, "Don't cry." Then he went up and touched the bier they were carrying him on, and the bearers stood still. He said, "Young man, I say to you, get up." The dead man sat up and began to talk, and Jesus gave him back to his mother. And they were all filled with awe and praised God. "A great prophet has appeared among us," they said. "God has come to help his people." And this news about Jesus spread throughout Judea and the surrounding country. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai ke-17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. There is an old Australian magazine called The Bulletin. Ada sebuah majalah tua yang diterbitkan di Australia yang namanya Bulletin. And it did an article on how much it costs to raise a child to the age of 18. Dan mereka menulis sebuah artikel harga yang diperlukan untuk menjaga seorang anak sampai umur 18 tahun. And in 2005, it declared in an article that it now costs $1,032,600 to bring up a child to the age of 18. Di 2005, artikel tersebut mengatakan bahwasanya diperlukan $1,032,600 untuk mendewasakan seorang anak sampai umur 18 tahun. That's $1 million. Itu $1 juta. That's a lot of money. Sungguh banyak jumlahnya, isn't it? And what do you get for $1 million? Apa yang kita dapat dengan $1 juta itu? Stinky nappies. Popok yang bau, Sleepless nights, tidak pernah tidur lagi, snotty noses, semua ingus-ingus yang keluar, trouble and tantrums and tears, semua masalah-masalah, teriak-teriakan,
groans and grunts. Semua keluh kesah yang mereka tunjukkan kepada kita, And the never-ending job of always refilling the fridge. dan juga tugas yang tidak akan pernah selesai dengan selalu mengisi lemari es kita. Now, who here is under about 30 years of age? This is 15 years of age. Who's under 30 years of age? Here, Gimana? put your hand up. Siapa yang di bawah umur 30 di sini? You are very expensive. Kamu sangat mahal harganya. You cost a lot of money. Kamu sangat mahal harganya. But on the other hand, what do you get for $1 million? Tapi di satu sisi yang lain, apa yang kita dapat dengan $1 juta itu? Well, you get the velvet touch of a baby's foot in the palm of your hand. Kita bisa memegang atau menyentuh kulit lembut daripada bayi kita. You get goosebumps when tiny lips kiss your cheek and little arms squeeze you around the neck. Kita bulu kuduk kita berdiri pada saat anak kita atau bayi tersebut mencium pipi kita atau merangkul kita. And you get to experience the kind of humbling honor that can only be granted when a child snuggles up in your lap. Dan juga suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa pada saat anak kita itu duduk di atas pangkuan kita. And you get to witness history unfold. Dan kita juga bisa melihat sejarah-sejarah anak kita. The first step, Langkah pertama mereka, the first word, perkataan pertama mereka, the first date, pacaran pertama mereka, kencan pertama mereka, and the first broken heart. dan juga hati yang terluka pertama mereka. And you get to walk their pathways of life. Dan kita bisa berjalan bersama-sama dengan mereka di dalam hidup mereka. Sometimes behind, Kadang-kadang kita di belakang anak kita, sometimes in front, kadang di depan, and sometimes right beside. dan kadang-kadang di samping anak kita. You get the solemn charge. You get the solemn charge of carving character and molding the mind. Dan kita memiliki sebuah tanggung jawab untuk membentuk karakter dan pikiran anak kita. And you get the precious endorsement of unqualified trust. Dan kita juga bisa membangun hubungan kepercayaan satu dengan yang lain. And sometimes you get to experience such love that you feel like your heart is going to burst out of your chest. Dan kadang-kadang kasih atau cinta kita kepada anak kita itu seperti seolah-olah jantung kita itu mau meledak dari dada kita. And for these priceless privileges, $1 million is a bargain, isn't it? Dan untuk semua kebahagiaan-kebahagiaan yang kita alami, $1 juta itu nggak terlalu banyak, benar nggak? And that's why this story in Luke 7 is just so sad. Dan untuk itu kisah di Lukas pasal 7 ini sebenarnya sangat menyedihkan. And let me read again verse 11 and verse 12. Saya akan membacakan kembali ayat yang ke-11 dan ke-12. Jesus went to a town called Nain, and his disciples and a large crowd went along with him. And as he approached the town, a dead person was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And a large crowd from the town was with her. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Now this is a very sad and tragic scene, Ini adalah sebuah kisah yang sangat menyedihkan dan sangat tragis. because this mother had lost her one and only son. Karena ibu ini kehilangan satu-satunya anaknya. This meant her dreams for her boy were shattered. Semua impian-impian seorang ibu yang ada pada anaknya, untuk anaknya itu semua hancur, berantakan. The unrealized potential of all those unlived years were in a coffin. Semua potensi-potensi yang kemungkinan anak tersebut miliki berakhir di peti mati. She would never see him become the man she imagined. Ibu ini tidak akan pernah bisa menyaksikan anaknya bertumbuh menjadi seorang pria yang dia impikan atau yang dia kagumi. Never see him get married.
tidak akan pernah melihat dia menikah, never see him have her grandchildren. dan nggak akan pernah punya cucu. There'd be no more hugs or tears, no more laughter. Nggak akan punya rangkulan-rangkulan, air mata ataupun Laughter. tawa canda. This was not how it's supposed to be. Ini bukan seharusnya yang terjadi. See, mothers are not supposed to bury their sons. Seorang ibu tidak seharusnya menguburkan anaknya sendiri. She had become an orphaned parent. Sekarang dia menjadi seorang tua yang tidak memiliki anak. And I bet she would have given up $1 billion to have her son back. Dan saya sangat yakin ibu ini akan membayar $1 juta untuk menghidupkan anaknya kembali. So can you understand the gut-wrenching, heartbreaking tragedy of this scene that Jesus bumped into that day? Apakah kita bisa membayangkan betapa kondisi yang begitu tragis yang Yesus hadapi pada saat itu? Now, if that's not bad enough, did you notice how Jesus responds to her? Kalau itu tidak buruk, kita lihat bagaimana Yesus meresponi ibu ini. In verse 13, he goes up to her and he says, "Don't cry." Di ayat yang ke-13, Yesus mendekati ibu itu atau janda itu dan mengatakan, jangan menangis. Her son had just died. Anaknya baru saja mati. What kind of a lame remark is "don't cry"? Bukankah itu sangat tidak pantas untuk dikatakan? This was a funeral. Ini adalah sebuah upacara pemakaman. Why shouldn't she cry? Kenapa dia nggak boleh menangis? And what's more, how can Jesus not cry? Dan juga kenapa Yesus tidak menangis pada upacara pemakaman? And look what happens next. It gets even worse. Dan kita lihat apa yang terjadi, akan semakin buruk situasinya. It says, then Jesus went up and touched the bier they were carrying him on, and the bearers stood still. And he said, young man, I say to you, get up. Dan Yesus sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Now Jesus is just being cruel, isn't he? Sekarang Yesus sangat kejam kedengarannya. You cannot say that at a funeral. Kita nggak bisa ngomong begitu di upacara pemakaman. But Jesus doesn't seem to only be cruel, he also is talking crazy. Tapi Yesus bukan cuman saja kejam, tapi dia seperti orang gila. Because dead people do not get up. Karena orang yang sudah meninggal itu nggak bisa hidup kembali. And you could rightly condemn Jesus for being both crazy and cruel. Jadi kita bisa atau layak untuk mengecam Yesus sebagai seorang yang kejam dan yang gila, Yesus. Until we see what happens next. Sampai kita melihat apa yang terjadi selanjutnya. Verse 15. Di ayat yang ke-15. The dead man sat up and began to talk. Dan bangunlah orang itu, duduk dan mulai berkata-kata. I have conducted many funerals in my over 20 years of ministry. Saya sudah mengikuti begitu banyak upacara pemakaman selama 20 tahun dalam pelayanan saya. I know that dead men do not sit up and dead men do not talk. Dan saya tahu orang yang sudah meninggal itu enggak duduk, enggak berkata-kata. And we're told that this is the dead man just to make the very point that he was actually dead. Pada saat kita mengatakan orang yang sudah meninggal ini sudah mati. He was not asleep. Dia bukan tertidur, He wasn't just unconscious. dia bukan pingsan, He was dead. dia mati. And now he is sitting up and talking. Dan sekarang dia duduk dan berkata-kata. How can this be? Bagaimana mungkin ini terjadi? And why? Dan kenapa? The answer? Jawabannya, Because Jesus brought this man back to life. karena Yesus yang membawa anak ini kembali kepada hidup. Jesus had performed the most impossible miracle. Yesus melakukan sebuah mukjizat yang sangat tidak mungkin terjadi, But also the most important miracle. tapi juga sebuah mukjizat yang sangat penting. Jesus turned death into life. Yesus mengubah kematian menjadi kehidupan. But then Jesus does something more. Kemudian Yesus melakukan sesuatu yang lebih lagi. Jesus turns life into a gift. Dan Yesus mengubah kehidupan menjadi sebuah anugerah.
the most impossible gift, sebuah anugerah yang mustahil, and the most important dan gift. juga anugerah yang sangat penting. At the end of verse 15, it says, Jesus gave him back to his mother. Dan di akhir ayat yang ke-15 dikatakan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. There are two things I want you to notice. Ada dua hal yang saya ingin kita semua perhatikan. Number one, Yang pertama, it doesn't say that Jesus gave him back to the lady or to the woman. No, it says Jesus gave him back to his mother. tidak dikatakan bahwasanya Yesus menyerahkan anak tersebut kepada seorang wanita atau perempuan, tapi tertulis diserahkan kembali kepada ibunya. See, as Jesus gave him to her, not only was he giving her son back, Yesus mengembalikan anaknya, bukan hanya saja mengembalikan anaknya, he was giving her motherhood back as well. dia juga memberikan keibuannya kembali. See, her buried hopes and dreams had now been resurrected by Jesus as she embraced her son. Dan semua impian-impian dan mimpi-mimpi yang ibu tersebut ada untuk anaknya yang sudah terkubur sekarang hidup kembali. Now there would be hugs again, Sekarang ada rangkulan only longer and tighter. yang akan bakalan lebih kuat dan lebih dekat kembali. She would get to cook for him again, Sekarang dia bisa memasak untuk anaknya kembali. to nag him again, Dan juga anaknya bisa berkeluh kesah kepadanya kembali. to torture his girlfriends. Dan juga dan juga membawa penderitaan, Yeah. kesebelan kepada perempuan atau pacarnya di hari yang akan datang. To torment her daughter-in-law. Dan juga menyiksa anak iparnya. She was a mother, but once again she can now be a mother. Dia dulu ada seorang ibu dan sekarang dia kembali menjadi seorang ibu. But the second thing I want you to notice, Hal yang kedua yang saya ingin kita perhatikan, even more important than that, lebih penting daripada yang itu. she had been given her life back again. Dia juga atau ibu ini juga menerima hidupnya kembali. What do I mean? Apa yang saya maksudkan dengan itu? Remember back in verse 12, Kita lihat di ayat yang ke-12. we were told this boy was the only son of his mother. Kita diberitahu bahwasanya anak laki-laki tersebut adalah anak tunggal ibunya. Verse 12 also says she was a widow. Dan tersebut juga dikatakan bahwa dia adalah seorang janda. That tells me that she was in big trouble as a woman in the first century in the Middle East where this happened. Ini bisa berarti bahwasanya ibu tersebut mengalami suatu beban yang sangat besar pada saat abad yang pertama di saat itu. As a first century Middle Eastern woman, she had very, very minimal income prospects. Sebagai seorang janda di Timur Tengah, dia tidak memiliki banyak pendapatan secara materi. Men brought in the income. Biasanya laki-laki yang mencari nafkah. As a widow, she had no husband. Sebagai seorang janda, dia tidak memiliki suami. This was the funeral of her only son. Dan sekarang ini adalah pemakaman anaknya yang tunggal. In other words, no men, no money. Dengan kata lain, tidak ada suami, tidak ada uang. And in those days, there is no social security or Centrelink. Pada saat itu tidak ada security sosial seperti Centrelink. There is no charity. Tidak ada donasi-donasi yang diberikan kepada orang-orang yang memerlukan. And her prospects as a widow in the first century to get married again were very, very, very tiny. Dan kemungkinan untuk dia kembali menikah sangat-sangat kecil. So for her, a dignified life worth living was effectively over. Jadi kehidupan yang layak untuk dia hidupi itu sudah selesai pada saat anaknya meninggal. Any quality of life had vanished. Semua kualitas-kualitas yang mungkin dia bisa hidupi itu sudah tiada.
the only men in her life. Salah satu atau satu-satunya anak laki-laki yang dia punya di dalam kehidupannya. Her husband and her only son Kedua suami dan anaknya were dead. mati. She had nothing. Dia tidak memiliki apa-apa. She probably had a life of begging in front of her. Mungkin dia akan mengemis. Now that sounds sexist, but that's just the reality for a first century Middle Eastern woman. Saya bukan seksis di sini, tapi itulah realitas daripada perempuan janda di Timur Tengah pada saat itu. And the picture the Bible paints for us here today is of a lady that has become sadly and tragically helpless. Jadi gambaran yang Alkitab tunjukkan pada kita pada hari ini yaitu seorang janda yang sudah tidak bisa tertolong lagi. And on this day, Pada saat hari ini, Jesus saw this desperately shattered woman, Yesus melihat orang yang sudah tidak berpengharapan and his heart broke for her. dan hatinya tergerak, It wept for her. menangis untuk dia. Verse 13 says his heart went out to her. Di ayat yang ke-13 dikatakan bahwasanya hatinya tergerak oleh belas kasihan. And so Jesus did something about it. Jadi Yesus melakukan sesuatu And he turned her tragedy upside down. dan dia mengubah kisah tragisnya menjadi sesuatu yang lain. When he told her, don't cry, it was not crazy or cruel. Pada saat Yesus mengatakan jangan menangis, itu bukan suatu komen yang tidak masuk akal. It was compassion. Itu oleh karena belas kasihan. It was the best thing he could have said to her. Itu adalah sesuatu yang paling baik yang bisa dia katakan. Because as death was walking out the door that day, life walked in. Karena pada saat itu kematian berjalan keluar dari pintu dan kehidupan masuk ke dalam pintu hidupnya. And Jesus brought her son back to life. Dan Yesus membangkitkan anaknya kembali dalam kehidupannya. Now, why would Jesus do this? Kenapa Yesus melakukan hal tersebut? Was it that he felt sorry for her? Apakah karena dia merasa kasihan untuk wanita ini? Was it that she deserved it? Apakah karena dia layak menerima ini? Maybe they were long-time good friends. Apakah mungkin mereka berteman sudah sejak lama? Maybe she was just a very good person. Apakah karena dia juga orang yang baik? Well, it's none of those things. Itu semua enggak benar. The Bible would have told us if it was. Alkitab akan mencatat itu kalau itu memang benar. Jesus did not know her. Yesus tidak mengenal janda tersebut. Jesus had no relationship with her. Yesus tidak memiliki hubungan apapun dengan janda tersebut. So why did he bring her son back to life? Tapi kenapa Yesus membangkitkan anaknya kembali? The answer is this. Jawabannya hanya satu. Because that's why Jesus came. Untuk itulah Yesus datang. That's why Jesus came to earth. Untuk itulah Yesus datang ke dunia ini. He came to deal with the problem of death. Dia datang untuk menyelesaikan masalah kematian. See, this story in the Bible tells us that God saw death in the world. Di perikop ini dikatakan bahwasanya Tuhan melihat kematian di dalam dunia ini. And so God sent Jesus to stop it and to give life back. Jadi Allah mengirimkan anaknya untuk menghentikan kematian itu dan memberikan kembali kehidupan. Look with me at verse 16. Di ayat yang ke-16. Says that's everyone there, the large crowd, they were all filled with awe and praised God. A great prophet has appeared among us. They said, God has come to help his people. Dan semua orang itu adalah keramaian itu ketakutan. Dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. See, the crowd knew that what they had just seen was not humanly possible. Jadi semua orang yang melihat itu tahu bahwasanya itu bukan hal yang mungkin bagi manusia. Something special had just happened. Sesuatu yang sangat spesial terjadi. Something out of this world had just Sesuatu yang happened. tidak pernah dibayangkan terjadi. God, in fact, had happened. God had happened. Allah yang memungkinkan itu terjadi. They recognized that God had come. Mereka mengenal bahwasanya Allah sudah hadir. And that God had come in the person of Jesus Christ. Dan Allah hadir dalam pribadi manusia yaitu Yesus Kristus.
though they didn't really understand it at this point. Walaupun mereka tidak mengerti pada saat itu, But they knew enough to know this is from God tapi mereka tahu bahwasanya ini berasal dari Allah and that Jesus is from God. dan Yesus adalah dari Allah. But what we're seeing here is a window, a foretaste into why God sent Jesus. Jadi dalam perikop ini kita bisa melihat alasan kenapa Allah mengirimkan Yesus ke dalam dunia ini. Why Jesus came into this world. Kenapa Yesus hadir atau dilahirkan di dunia ini. And that is that God would ultimately deal with death. Untuk menyelesaikan masalah kematian di dunia ini. But that God would do so through Jesus. Dan Allah mengerjakannya semua itu melalui Yesus Kristus. And the irony of it all Dan yang lucunya is that it is God's one and only Son who will have to die. dan Yesus adalah anak tunggal Allah yang juga harus mati. That it is God's Son who would have to die to pay the sins that brought death in the first place. Dan anaknya yang tunggal yang harus mati untuk membayar harga daripada kematian dosa kita. See, the Bible tells us that all people have sinned. Alkitab mencatat bahwa semua orang telah berdosa. All of you and me, we have all sinned. Saudara-saudara sekalian dan juga saya sendiri berdosa. We've all disobeyed God. Kita semua sudah tidak taat kepada Tuhan. We've all put ourselves above God. Kita meletakkan diri kita lebih tinggi daripada Allah. And the penalty for sin, God says, is death. Dan upah daripada dosa adalah maut. Eternal death. Maut yang kekal, kematian yang kekal. We've all sinned, so we all have the problem of death. Kita semua telah berdosa dan kita memiliki masalah kematian. But the Bible tells us that when Jesus died on the cross, he was paying the penalty for our sins instead of us. Pada saat Yesus mati di kayu salib, dia telah membayar semua hasil daripada dosa kita. He took our punishment of death for us. Dia menanggung hukuman kematian untuk kita. So that we would not have to die for our own sins. Supaya kita tidak perlu mati untuk dosa kita sendiri. It is through the death of Jesus that our sins are forgiven. Hanya melalui kematian Yesuslah dosa kita diampuni. And it is through the resurrection of Jesus that we are given new life. Dan kebangkitan Yesus jugalah yang memberikan kita hidup. This was Christ's mission on earth. Inilah misi Kristus pada saat dia di dunia ini. To bring life to people. Untuk membawa kehidupan kepada kita semua. And this mission he has passed on to us as God's people. Dan misi ini juga diberikan kepada kita sebagai umatnya. In Matthew 28, Jesus says this to his disciples. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ini yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Go and make disciples of all nations. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. We do this by sharing the message of forgiveness and life. Kita melakukan ini dengan mengabarkan pesan-pesan hidup kepada semua orang. And the message of forgiveness of life with all nations. Dan semua kabar sukacita akan pengampunan dosa dan hidup kepada setiap bangsa-bangsa. Again, Matthew 28 says, make disciples of all nations. Di dalam Matius pasal yang ke-28 dikatakan, jadikan semua bangsa muridku. And that means we share the message of forgiveness with everyone around us. Jadi kita membagikan kabar Injil akan pengampunan dosa itu kepada semua orang. Everyone here in Brighton and Rockdale. Semua orang yang di Brighton dan Rockdale. Everyone wherever you live. Dimanapun Anda tinggal. Wherever you work. Dimanapun Anda bekerja. All your families. Semua keluargamu. All nations. Semua bangsa. As you begin your journey with us in the Anglican Church. Pada saat saudara-saudara memulai jalan ini bersama dengan kita di gereja Anglikan. Remember, none of us are here for ourselves. Kita semua di sini bukan untuk diri kita sendiri. No, we are first and foremost here for the Lord. Tidak, kita di sini pertama-tama untuk Tuhan kita.
And we are also here to serve each other together. Dan kita juga di sini untuk melayani satu dengan yang lain. And we're here to serve the gospel together. Dan kita juga mau mengabarkan Injil bersama-sama. And we are here to reach people together with the message of Jesus. Dan kita mau menjangkau semua jiwa-jiwa dengan pesan akan Injil. Not as separate churches, Kita bukan gereja yang terpisah, but as one. sebagai satu gereja. And we look forward to this. Dan kita sangat We- menginginkan ini. We welcome you. Kami menyambut saudara-saudara. You are a part of our family. Saudara-saudara adalah bagian daripada keluarga besar kita. And we are all part of God's Dan family. kita semua adalah bagian daripada keluarga Allah. The God who wants all nations to know Jesus. Allah yang menginginkan semua bangsa-bangsa mengenal Kristus. So as we begin together, Jadi pada saat kita memulai lembaran baru ini, let us commit ourselves afresh to sharing the message of Jesus. mari kita membuat sebuah komitmen yang baru untuk mengabarkan Injil, That through faith in the death and resurrection of Jesus, yaitu melalui iman di dalam kematian Kristus, people can have the forgiveness of sins. semua orang bisa mendapatkan pengampunan dosa. What a wonderful message we have to share. Bukankah itu pesan yang sangat indah? And as we share this message, I want you to remember something. Pada saat kita mengabarkan Injil ini, saya ingin kita semua ingat, We are holding out a gift. kita memberikan sebuah hadiah, God's gift. hadiah daripada Allah, God's gift to people. hadiah Allah untuk semua orang. And this gift is worth far more than $1 million, isn't it? Dan hadiah ini lebih mahal atau lebih berharga daripada $1 juta. This gift is priceless. Hadiah ini tidak bisa dinilai. For this gift is the gift of eternal life. Karena hadiah ini adalah anugerah untuk kekekalan. God bless you. Amen. Tuhan memberkatimu. Amin.